Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tentu saja anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, masih semangat untuk belajar ya? Ya, pagi ini kita akan belajar SPDP ya. Kemarin anak-anak sudah menyanyi dengan bagus-bagus. Mungkin ada beberapa anak yang belum mengirim ya. Hari ini mohon segera dikirim ya tugasnya ya. Ya. Kemarin ada yang menyanyi pakai gelas, kemudian pakai kaleng roti juga ada. Semua anak menyanyi dengan bagus ya. Dipertahankan, ditingkatkan. Kemudian hari ini kita masih belajar SPDP ya. Anak-anak coba dibuka buku halaman 12. Kita akan belajar kuat lemah ketukan pada lagu ya. Dulu di tema sebelumnya kita juga sudah pernah belajar mengenai kuat lemah ketukan pada lagu. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulang lagi ya anak-anak ya. Di situ di halaman 12 ada syair, penggalan syair sayur buah di kebun. Nah, nada dengan tanda panah seperti panah itu ya anak-anak memiliki ketukan yang kuat. Kemudian nada yang tidak ada tanda seperti tanda panah berarti memiliki ketukan yang lemah seperti anak-anak kemarin menyanyi ya. Ada gelas yang dipukul kuat, kemudian ada yang dipukul lebih lemah atau tidak kuat ya. Selanjutnya ada di halaman 17. Coba anak dibuka halaman 17. Ada penggalan syair lagu. Tanam yuk kita tanam. Tanam yuk kita tanam. Nah, ini kita akan belajar tentang nilai nada dan keras lembut bunyi pada lagu. Setiap nada dalam penggalan lagu memiliki nilai nada yang berbeda. Nada setengah ketuk ditulis dengan angka di bawah garis. Jadi yang di bawah garis itu masing-masing nilainya setengah ketuk. Kemudian nada satu ketuk ditulis dengan angka saja. Kemudian nada satu setengah ketuk ditulis dengan angka dan titik di bawah garis. Dan titik di bawah garis. Kemudian nada dua ketuk ditulis dengan angka dan titik setelah angka. Kemudian ada juga anak-anak perhatikan tanda ada huruf F dan P pada penggalan lagu tersebut. Tanda F itu disebut forte. Forte artinya keras. Kemudian ada P. P disebut piano artinya lembut. Jadi pada nada do sampai sol, do sampai sol berarti dinyanyikan keras karena ada tanda F-nya. Kemudian nada fa sampai la dinyanyikan lembut karena ada tanda F-nya. Sampai di sini anak-anak paham ya? Ya, Bu Ira mengulang pelajaran di tema yang lalu ya. Di situ sudah dibahas juga tentang nilai nada dan keras lembut bunyi. Ya, Bira sedikit mengulang. Anak-anak sudah paham ya? Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak alam dalam gerak tari. Pada tema sebelumnya kita juga sudah belajar tentang gerak alam dalam gerak tari. Nah, di sini dibahas kembali. Yang pertama contohnya adalah gerak tari menirukan tanaman tumbuh. Kemudian ada gerak tari menirukan kuncup bunga mekar. Gerak tari menirukan kuncup bunga mekar. Lalu ada selanjutnya di halaman 40. Coba anak-anak dibuka halaman 40. Masih gerak tari menirukan gerak alam. Gerak tari menirukan bunga tertiup angin. Kemudian ada gerak tari menirukan bunga layu. Gerak tari menirukan bunga tertiup angin.
dan gerak tari menirukan bunga layu. Selanjutnya anak-anak coba dibuka halaman 43. Pada halaman 43 ya, ini memperagakan gerak tari menirukan gerak alam dengan iringan alat musik ya. Untuk kali ini kita belajarnya teori dulu ya anak-anak. Untuk kali ini yang SPDB ini kita belajarnya teori dulu. Di situ gerak tari akan semakin indah jika diperagakan dengan iringan. Contoh iringan yang dapat digunakan yaitu alat musik ritmis. Contoh alat musik ritmis yaitu marakas, tamborin, dan kendang. Lalu anak-anak perhatikan gerakannya, macam gerakannya ya. Gerakan pertama, gerakan kedua sampai gerakan keempat ya. Musiknya dengan alat musik ritmis, bisa dengan dung tak, dung tak, dung tak, dung tak, dan seterusnya ya. Anak-anak bisa mempraktekkan sendiri ya, belajar di rumah sendiri ya. Sampai di sini anak-anak paham ya? Ya, kita lanjutkan halaman, kita masih belajar SPDB halaman 64. Coba anak-anak dibuka halaman 64. Bagian bawah. Ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Selain mobil-mobilan, Jaka mempunyai mainan lain. Jaka mempunyai mainan berupa patung-patung kecil. Patung milik Jaka ada yang berbentuk hewan. Karya patung hewan biasanya dibuat menyerupai bentuk asli. Ada juga karya patung hewan yang dibuat dengan bentuk khayal. Perhatikan gambarnya anak-anak, ada gambar jerapah. Nah, karya pada gambar merupakan karya patung jerapah bersayap. Bentuk patung jerapah juga dapat dilihat dari semua sisi. Jadi karya patung jerapah ini termasuk karya 3 dimensi. Ya, patung jerapah dengan sayap ini adalah bentuk karya, contoh bentuk karya imajinatif 3 dimensi. Selanjutnya coba anak-anak dibuka halaman 71. Membuat rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Membuat rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Pada layang-layang seringkali terdapat bentuk menyerupai sayap. Bentuk itu dinamakan sayap layang-layang. Sayap tidak hanya ada pada layang-layang dan binatang bersayap. Sayap juga sering dihadirkan pada karya imajinatif 3 dimensi. Patung jerapah bersayap termasuk karya imajinatif 3 dimensi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, coba perhatikan. Sebelum membuat karya patung, buatlah rancangan karya. Coba anak-anak perhatikan contoh rancangan karya. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Pada rancangan karya terdapat judul karya, alat, dan bahan. Pada rancangan karya juga terdapat gambar dasar karya yang akan dibuat. Ini adalah contoh rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Selanjutnya halaman 75. Anak-anak siapkan halaman 75. Membuat karya imajinatif 3 dimensi. Langkah-langkahnya apa saja? Tentunya yang pertama, menyiapkan alat, bahan, dan rancangan karya. Yang kedua, membuat gambar dasar. Yang ketiga, menghias gambar dasar. Kemudian yang keempat,
memotong gambar dasar. Yang kelima, merangkai potongan gambar. Yang keenam, karya patung jerapah bersayap sudah jadi. Ini langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi. Ya, anak-anak paham ya? Ya, di setiap tema itu ada materi seperti ini. Jadi hari ini kita mengulang-ulang materi yang kemarin. Selanjutnya anak-anak, coba bukunya dibuka halaman 93. Menceritakan ciri-ciri karya dari bahan buatan. Menceritakan ciri-ciri prakarya dari bahan buatan. Anak-anak sudah menemukan? Bahan alam diperoleh dari alam secara langsung. Lalu bahan buatan merupakan bahan alam yang diolah menjadi bahan baru. Contoh bahan alam yang diolah menjadi bahan buatan sebagai berikut. Yang pertama, kulit kayu diolah menjadi kertas. Kemudian getah pohon karet diolah menjadi ban. Kepompong ulat sutra diolah menjadi kain sutra. Perhatikan contoh prakaryanya anak-anak. Nah, prakarya pada gambar adalah gantungan kunci. Prakarya gantungan kunci dibuat dari bahan buatan. Bahan buatan yang digunakan yaitu manik-manik. Bahan buatan yang digunakan yaitu manik-manik. Selanjutnya, anak-anak coba dibuka halaman 101. 101. Membuat rancangan prakarya. Nah, membuat rancangan prakarya. Rancangan. Tadi di awal kita sudah membuat rancangan yang gambar jerapah tadi. Sekarang adalah rancangan prakaryanya. Coba dibuka lagi halaman 102. Itu adalah contoh rancangan prakarya. Rancangan prakarya merupakan gambaran prakarya yang akan dibuat. Pada rancangan prakarya terdapat judul prakarya, alat dan bahan. Pada rancangan juga terdapat gambar dasar prakarya yang akan dibuat. Itu adalah rancangan prakarya dari bahan buatan gantungan kunci. Selanjutnya halaman 105. Membuat prakarya dari bahan buatan. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan alat, bahan dan rancangan prakarya. Yang kedua, mengukur panjang tali, kemudian memotong tali yang telah diukur. Yang nomor 3, mengikat tali sebagai gantungan. Kemudian yang keempat, merangkai manik-manik. Yang kelima, menghias gantungan kunci. Dan yang keenam adalah gantungan kunci sudah jadi. Nah, di situ ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama diulangi Bira, menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengukur panjang tali, kemudian mengikat tali sebagai gantungan, kemudian merangkai manik-manik, lalu menghias gantungan kunci, dan yang terakhir gantungan kunci sudah jadi. Ya, anak-anak sudah paham ya untuk materi SPDP ya, yang dari awal tadi ya, tentang kuat lemah sampai membuat gantungan kunci. Ya, anak-anak bisa mengulang lagi pembelajaran hari ini, bisa memutar lagi video ini. Nah, untuk hari ini, untuk tematik, anak-anak hanya menyaksikan video pembelajaran, belum ada tugas ya.
Untuk tugas akan diberikan esok pagi. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Salam sehat selalu. Dadah.